Selamat malam semuanya. Ini F-Talk edisi 7 Januari 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas konsultasi ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin 6 Januari. Ada sekitar 4 atau 5 saham. Ya, itulah yang kita bahas di F-Talk malam ini sesuai dengan yang ada di kolom komentar. Jadi, apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan di F-Talk selanjutnya, tulis di kolom komentar, silahkan berkonsultasi. Kita mulai. Oke, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Hari ini IHSG bisa dikatakan flat ya pergerakannya, tapi ya bertahan di atas tren naik pullback ya, tren minor ya, tren naik minor sesuai dengan apa yang kami sampaikan di stock edisi 2 minggu terakhir ini ya, gambarnya masih sama. Jadi belum ada perubahan terkait potensi secara teknikal untuk indeks. Jadi kita langsung masuk ke pembahasan saham saja. Tolong bahas Arna jangka menengah arahnya kemana Pak? Apa masih ada potensi penurunan lebih lanjut? Oke, kita lihat jangka menengah ya. Kita pergunakan weekly untuk menentukan bagaimana trennya ya. Jadi ini trennya Jadi untuk saat ini pergerakan Arna jangka menengah masih di dalam tren naik ya. Sementara ini dia sudah membentuk sebuah high low di 570 ini. Jadi sementara batas penurunan paling tinggi yaitu adalah dari swing terakhir ya di 0,6 di harga saat ini 650 sampai dengan 615. 615 ini adalah support trend line ya gitu. Jadi sementara ini untuk jangka menengah masih uptrend ya. Untuk potensi penurunan lebih lanjut kemungkinan bisa di 610 dan nanti akan bisa ditarik trend line ya seperti ini. Nah, tren yang lebih kecil atau tren akselerasi gitu ya. Gitu. Oke. Pak Indo masuk BRICS kira-kira bakal bagus atau tidak ya ke IHSG? Ya tentunya ada bagus dan tidak bagusnya ya kalau terkait keanggotaan BRICS ini ya. Jadi memang kita sudah lihat rencana ini dari dulu ya, dan kita berusaha untuk apa ya, tidak terlalu tergantung dengan dolar gitu ya. Tapi ya sekali lagi sedikit banyak ya pasti akan ada pengaruh ya, karena dari sisi ekspor impor kita juga masih ada dengan ya bisa dikatakan Amerika ya sebagai yang musuh utama gitu ya, lawan utama dari organisasi ini. Tetapi ya tidak akan terlalu berpengaruh secara signifikan lah. Yang terpenting kita itu ya saat ini ya, untuk saat ini kita masih melihat potensinya lebih ke arah ya cenderung ke positif. Nanti akan ada pembahasan secara eksklusif di website. Saat ini masih dalam proses ya. Yang jelas transaksi kita dengan Amerika itu ekspor ya, itu sekitar 20 billion ya, 20 sekitar 10%, kurang dari 10% dari total ekspor ya. Sedangkan kita compare dengan China gitu ya, sekitar 26% di 64 atau 65 miliar. Jadi bisa dikatakan ya pengaruh terbesarnya ya tetap di China sendiri ya. Gitu, nanti seperti apa kita lihat, akan ada kebijakan Donald Trump ya untuk istilahnya ya bisa dikatakan melawan gitu ya untuk organisasi ini. Ya, beberapa komoditas yang tentunya kita perlu cermati ya tentunya seperti terutama produk-produk tekstil ya, kemudian perkebunan seperti CPO itu kita masih ada ekspor ke Amerika ya. Kemudian juga ada elektronik ya seperti baterai dan sebagainya. Itu ini juga akan menjadi sebuah ya, kita lihat nanti perkembangan seperti apa ya. Sekitar 10% tadi itu adalah bisa dikatakan
Ya, penentunya adalah tetap di Cina ya. Jadi besar dan kecil impactnya itu nanti apakah perang dagang yang dulu pernah ya terjadi dengan antara Amerika dengan Cina ini akan berdampak secara global termasuk ke Indonesia gitu ya. Itu yang menjadi sebuah perhatian ya, tentunya kita belum melihat sesuatu yang menakutkan. Tentunya dari sini kita hanya melihat memang negara kita mencoba untuk ya melakukan langkah yang bisa dikatakan sedikit mengurangi ketergantungan dengan dolar. Namun ya ini sentimen yang bisa negatif juga, karena memang ya bisa dikatakan investor asing maksudnya ya, itu juga akan melihat ini sebuah langkah yang ya bisa menjadi negatif juga gitu ya, dengan ketidaknetralan mungkin ya, bisa dianggap seperti itu. Nah, makanya nanti kita akan buatkan ya insight yang lebih detail, yang lebih bisa mengarah ke strategi investasi kita. Nanti untuk lengkapnya akan disampaikan di website ya, untuk member peer maupun peers. Kalau untuk trading atau private trading room tidak membutuhkan hal ini ya, karena kita ya trading aja, mau market seperti apapun kondisinya tetap trading. Seperti hari ini pun kita juga tetap trading, saham-saham yang kita tradingkan juga ada yang naik ya. Yang jelas kita perlu memilah-milah ya, mana yang perlu kita pikirkan dan tidak pikirkan. Kalau kita sebagai investor tentunya kita bisa belajar dari case by case, pengaruh-pengaruh kebijakan pemerintah, fundamental dan sebagainya. Tapi kalau kita masih dalam ranah jangka pendek ataupun trading, saya rasa teknikal itu sudah cukup ya untuk kita jadikan sebuah background ataupun basis untuk membuat sebuah keputusan transaksi ataupun trading tadi gitu ya. Nanti kita akan sampaikan ya di website ya, jadi tunggu aja ya. Sekarang ini masih kita olah terkait keanggotaan BRICS ini. Oke, kira-kira seperti itu. Malam Pak, naik hari ini, semakin naik nih Pak, mantap Stockholm PTR-nya. Izin tanya target buyback BRI kira-kira apakah di bawah 4.000 Pak atau 3.800 seperti yang dulu Bapak bilang? Kalau untuk 3.800 itu mungkin target buyback dari peer ya. Jadi kalau untuk PTR ya nggak sama tentunya gitu ya. Nah, apakah sekarang ini si BRI ini mengarah ke bawah lebih lanjut ya? Saya rasa sekarang ini pengujian support 4.000 ya. Tetapi ya cepat atau lambat ya level 3.800 itu secara teknikal memungkinkan ya untuk kita tunggu ya untuk investasi gitu ya, karena seperti yang saya sudah sampaikan, kita sudah sampaikan gambaran hitungan kasarnya kalau 3.800 itu apa saja yang kita dapatkan. Dulu kita sudah bahas panjang lebar, silahkan Anda cari di Telegram gitu ya. Kalau kita lihat dari sini secara teknikal sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini, perdagangan hari ini, PTR belum melakukan buyback baik itu BRI, BNI maupun Mandiri ya. Ketiga-tiganya sudah kita jual kemarin ya, sebelum turun ya tentunya. Itu, dan kita masih trading di saham-saham yang tidak ada hubungannya dengan indeks, seperti saham ya tadi saham naik gitu ya, saham RGAS, kemudian ya ada saham-saham yang bisa dikatakan dia lebih ke small caps ya gitu. Jadi mungkin PTR akan melakukan buyback jika target sudah terpenuhi. Kita coba kira-kira target, saya juga belum punya informasi lebih lengkapnya karena PTR belum ada rencana untuk buyback gitu ya. Kalau kita lihat dari secara teknikal 0,6 ini di 3.770 ya, itu jangka pendek tentunya tidak di situ ya. Kita akan lihat di daily gitu ya. Kemarin kan jual terakhir di 4.200 ke atas ya. Jadi kalau mungkin mau buyback agar upside-nya tentu saja
untuk melakukan buyback ataupun merekomendasikan saham di private trading room, potensi upside yang ada itu harus memenuhi syarat ya gitu. Jadi tidak asal turun kemudian kita buyback, misalkan kita jual di 4.200 kemudian harga sahamnya turun ke 4.100 terus kita buyback, itu tidak ya. Jadi kita harus menghitung lagi apakah potensinya ini ada perubahan atau tidak gitu ya, karena setiap pergerakan itu akan merubah ya, tentunya akan merubah. Nah kalau kita lihat di sini ekstensi dari wave minor itu di 3.950 ya. Kalau misalkan kita lihat dengan potensinya yang masih bisa turun ini, kira-kira dari harga itu kan nggak mungkin kita bottom fishing ya, dia akan mungkin rebound dulu. Kita coba lihat di 3.990 ini ya, potensi upside-nya itu berapa persen, misalkan dia rebound gitu ya ke 4.100 gitu ya, itu sekitar 4 sampai dengan 4.400, sehingga kemungkinan besar paling tidak ya PTR kemungkinan besar ya itu akan baru melakukan buyback jika BRI sudah turun di bawah 4.000 atau 3.950. Kira-kira seperti itu. Nanti tentunya yang lebih pasti ya ada di PTR gitu ya. Jadi jangan mendahului ya, kalau Anda member terus belum ada instruksi terus Anda mendahului, nanti bisa beda cerita gitu ya, karena mereka kan tidak menggunakan indikator yang kita pakai di Fstock ini ya. Mereka menggunakan indikator yang khusus digunakan untuk swing trading ya. Tapi kira-kira disitulah kira-kira mungkin area tunggu yang ideal secara teknikal ya, menurut saya ya. Ini jadi bukan menurut PTR ya, PTR nanti mungkin bisa beda. Oke. Mohon analisa LPPF untuk swing. Saya punya 1450 10 PV. Apakah sekarang sebaiknya exit sebagian, potensi naiknya apakah masih ada, berapa risk rewardnya di posisi saat ini? Sudah punya dan naik ya. Oke, kita lihat di sini dia menguji resist ya. Kita coba lihat resist yang EMA60 kebetulan di daily ya, jangka pendek, dan juga ini adalah resist beberapa kali diuji ya. Kalau kita melihat kenaikan yang terjadi saat ini gitu ya, sudah punya sebanyak 10 PV untuk mengantisipasi karena ini resist yang cukup kuat dan ini adalah EMA60 ya, kita akan realisasikan sebagian ya. Ini profit atau tidak? Nah sayangnya memang tidak profit ya. Ya kita katakan 1460 ini nggak profit gitu ya kalau modalnya 1450 gitu ya. Kalau seperti ini sebenarnya ya di harga saat ini katakanlah ya, ini bukan area yang ideal untuk beli ya. Kenapa? Swing trading itu konsepnya adalah kita membeli saham yang ada yang sedang menuju resist, sedangkan saham LPPF ini posisi saat ini sudah di resist. Ya memang mungkin saja dia bisa lanjut ke resist selanjutnya, namun kan ini resist yang cukup menentukan gitu ya. Nah jadi ya langkah kalau saya mungkin akan wait and see sampai dengan terjadinya konfirmasi breakout, karena kita menghindari yang namanya berspekulasi itu ya, harus ada konfirmasi. Bukan berarti yang spekulasi itu tidak profit, tidak ya, tapi bisa aja profit, tapi kita lebih mengutamakan konfirmasi sebelum kita melakukan rekomendasi ataupun melakukan trading buy gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini potensinya adalah kalau berhasil breakout ya di 1535 ya. Secara teknikal sih saat ini masih kita lihat ya, beberapa kali dia masih menguji ini belum berhasil ya, kita harus menunggu gitu ya. Tapi kalau Anda punya ya, saran saya adalah ya dikurangin untuk antisipasi dia balik ke bawah. Nah kalau misalkan bisa breakout ke atas, itu pun ya tidak cukup ya kemungkinannya, cuma 5% ya. Jadi ya sekali lagi kita trading memiliki goals ataupun target yang memang berbeda. Kalau Anda bertanya risk reward di 4%, 5% ini ya kurang gitu loh. Sedangkan risknya kalau dia rejection gitu ya, secara teknikal ya ini bisa Anda batasin di 1345 itu sekitar 8% gitu ya. Jadi Anda bisa batasin sesuai dengan profil Anda, misalkan di bawah 5% atau di 1400 gitu ya. Kira-kira seperti itu. Malam Pak Yap, mohon analisa JIHD apakah menarik untuk swing trade? Terima kasih.
Terima kasih Pak, sehat dan sukses selalu untuk Anda dan tim. Terima kasih doanya. JIHD untuk investing. Oh, swing trade. Oke. Ini ya targetnya ya di 2390. Nah, sedangkan posisi saat ini sebentar. Di sini sedang menguji 0,3 ya, terdekat. Ya, ini untuk swing berapa persen gitu ya. Hampir tercapai hari ini 15%. Jadi kalau kita mau swing trade di saham ini mungkin secara risk ini sudah tinggi ya. Jadi mungkin harus buy on weakness kalau Anda belum beli ya. Kalau sudah beli, targetnya adalah 1875, itu target swing terdekat. Tapi kalau Anda mungkin baru mau beli gitu ya, untuk harga saat ini risk secara teknikalnya sekitar 11% ya. Kita menggunakan patokan support yang dibentuk terakhir ya. Ini adalah resist sebelumnya yang sekarang jadi support. Itu sekitar ya 11 atau 10% lebih ya. Jadi ya mengacu pada aturan private trading yang tidak boleh trading dengan risk di atas 5%, ya ini nggak masuk ya. Jadi harus buy on weakness yang memungkinkan. Misalkan ya di 1515 ya, 1515 itu memungkinkan ya secara teknikal, maupun agar risknya itu menjadi mungkin di atas 5% tapi tidak sebesar di harga saat ini ya, dengan risk di atas 10%. Dan pun kalau Anda dapat di harga itu ya, di harga yang 1515 ini, potensi upside-nya jauh lebih besar tentunya gitu ya. Dikasih atau tidak tentunya kita tidak bisa menjamin itu, tapi yang jelas ketika kita masuk itu pertimbangannya adalah risknya dapat kita toleransi dengan profil kita. Kita ini siap atau tidak dengan risk sekian gitu ya. Ada yang siap dengan 10%, monggo. Ada yang siap dengan 20%, monggo bisa dibeli. Tetapi kalau Anda tidak siap, ya jangan. Gitu ya. Sekali lagi saya menggunakan pedoman yang ada di private trading room, karena ya untuk swing trading ya itu pedoman kami gitu ya. Jadi harus risk di bawah 5%, ya kan? Potensi upside harus di atas 10% ya. Gitu. Jadi baru kita rekomendasikan atau kita berikan kepada member gitu ya. Kalau sekiranya saham ini potensinya besar tetapi risknya terlalu besar juga ya, tentunya ya kita tidak memiliki keberanian untuk merekomendasikan gitu ya. Kan pilihan juga, alternatif trading saham yang lain juga masih banyak yang lain gitu. Ini untuk edukasi ya, tambahan saja. Baik, cukup. Saya ingat betul Pak Ye pernah mengatakan kalau bursa saham di tahun 2025 itu akan mirip seperti 2016, yang memang sudah terlihat mulai dari akhir tahun kemarin sampai saat ini sangat sulit kalau untuk IHSG. Jangan muluk-muluk ke 8.000, bisa bertahan di atas 7.000 saja dah, karena kalau dilihat dari gap yang ada di bawah, banyak gap yang belum ketutup, apalagi di area 6.600-an. Jadi ya kalau udah cuan walaupun dikit langsung diamankan profit aja. Tidak ada yang salah ya dengan mengamankan profit ya. Namun sekali lagi ketika kita ya mungkin indeks merefleksikan mayoritas saham lah, tetapi tidak semua saham itu akan seperti IHSG ya. Itu kan kita tidak trading IHSG ya, sekali lagi ya. Mungkin IHSG itu mengisyaratkan kinerja hampir ya hampir semua saham, tetapi tidak semua saham ya. Kita ambil contoh lah. Kita ambil contoh saham ini ya. Kita ambil contoh saham rekomendasi terbaru kami di Stockholm gitu ya. Lihat ya saham ini. Naik ini bisa naik berapa persen? Ya. Jadi ya kalau kita ambilnya sedikit-sedikit ya rugi gitu ya. Gitu. Kita rekomendasikan di harga di bawah 200 ya. Sekarang 250 lah. Ya. Ini udah naik sekitar 26% gitu ya dalam waktu 2 hari ya. Ya 2 harian. Gitu. Jadi dengan kondisi indeks yang mungkin kita anggap sebagai kondisi yang lagi tidak positif, ya tentunya kita harus berpikir ya. Kita harus mencari alternatif. Kalau trading ya kita cari saham-saham yang tidak berkorelasi dengan indeks gitu ya, yang sekiranya ketika indeks turun itu setidaknya dia tidak turun atau malah naik. Nah itu yang kita cari gitu ya. Ada nggak sih? Ya ini buktinya ada. Sekarang saya nggak usah ngomong ya, ini buktinya gitu ya. Buktinya ada gitu ya.
Jadi menurut saya ya kondisi indeks seperti ini memang susah ya untuk mencari ya. Mencari itu nggak gampang ya. Makanya ya butuh butuh apa namanya ya? Butuh keterampilan, butuh sistem untuk mencari, dapat menemukan saham-saham yang perform ketika market tidak perform. Bahkan kita harus mencari saham yang perform di atas market, jauh di atas market gitu ya. Itu challenge kita sebagai trader ya. Kalau kita trader ya kita view kita jangka pendek tentunya ya, kita lihat ya, secara jangka pendek. Kalau kita investasi ya kita cari yang saham-saham yang sekiranya secara fundamental layak tetapi secara teknikal dia naik, seperti contohnya ya rekomendasi yang sekarang ini lagi naik-naiknya seperti saham ini ya, contohnya Raja contohnya ya. Ya meskipun tidak sesignifikan saham Pani ataupun saham Barito brand itu ya, tentunya ini saham yang salah satu yang tentu saja perform ya ketika indeks tidak begitu bagus di tahun 2024 gitu ya. Artinya apa? Jadi ketika kita melihat market itu tidak bagus atau cenderung ke turun, terus kita mindset kita harus kita tetap optimis gitu ya. Kita tidak boleh terus aduh marketnya begini nih, aduh marketnya begitu gitu ya, jangan begitu ya. Kita terus harus optimis mencari ya, karena saham di bursa kita itu ada hampir ya 800 lebih gitu ya. Nah ya itu tugas kita mencari sebagai investor yang memiliki dana. Ya kita memiliki pilihan ya, kita memiliki pilihan ya gitu ya. Ini sebagai edukasi sekali lagi. Oke baik, itu saja yang dapat kami sampaikan di After malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Kita jumpa lagi di After selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.